Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita apa saja yang mempengaruhi pasar saham dan juga komoditas minyak. Dimulai dari berita saham, Wall Street mengalami minggu yang bergejolak karena investor semakin khawatir atas kebangkitan kedua kasus COVID-19. Selain itu, investor juga mencerna prospek suram perekonomian dari Federal Reserve Amerika Serikat. Senin 15 Juni 2020 untuk pekan yang berakhir Jumat, indeks Dow Jones turun 5,6%. Indeks S&P 500 kehilangan 4,8%, dan indeks Nasdaq kemudian turun 2,3%, dan ketiga indeks rata-rata utama ini mencatat pekan terburuk sejak tanggal 20 Maret lalu. Indeks China 50 S&P Amerika Serikat yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di Bursa Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar total mencatat penurunan mingguan sebesar 1,2%. Kekhawatiran atas meningkatnya infeksi virus corona di berbagai negara bagian Amerika Serikat dan penilaian yang bijaksana dari prospek pemulihan ekonomi dari Federal Reserve membebani pasar saham. Kenaikan tiba-tiba dalam kasus virus corona baru di beberapa negara bagian Amerika Serikat telah menimbulkan pertanyaan tentang pemulihan ekonomi yang cepat dari pandemi. Tak ayal hal ini mengirim Wall Street mengalami hari terburuk dalam hampir 3 bulan pada Kamis kemarin. Indeks Dow Jones pun sempat menguat 1.862 poin atau hampir 7%, sementara S&P 500 dan Nasdaq merosot lebih dari 5%. Lebih dari 2 juta kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi telah dilaporkan di Amerika Serikat dengan lebih dari 115.000 kematian pada Minggu sore kemarin. Sementara itu, ekspektasi investor akan pemulihan ekonomi yang cepat dari pandemi diredupkan oleh pandangan suram dari Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati 0 dan memproyeksikan suku bunga tetap pada tingkat level saat ini hingga 2022. Krisis kesehatan publik yang sedang berlangsung akan sangat membebani aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan inflasi dalam waktu dekat dan menimbulkan resiko yang cukup besar terhadap prospek ekonomi dalam jangka menengah. Dalam pernyataan terpisah yang dirilis pada hari yang sama, The Fed memproyeksikan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan menyusut 6,5% pada tahun 2020, diikuti oleh kenaikan 5% tahun depan. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan proyeksi ekonomi dibuat dengan harapan umum bahwa pemulihan ekonomi akan dimulai pada kuartal kedua tahun ini. Awal pekan ini, Biro Riset Ekonomi Nasional mengumumkan bahwa ekonomi Amerika Serikat secara resmi memasuki resesi pada bulan Februari yang menandai akhir dari ekspansi ekonomi terpanjang yang pernah tercatat. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan klaim pengangguran awal Amerika Serikat mencatat 1,542 juta pada pekan yang berakhir 6 Juni karena pandemi terus membebani pasar tenaga kerja. Level minggu sebelumnya direvisi lebih tinggi menjadi 1,897 juta. Beralih ke bursa Asia, pasar saham Asia mengawali pembukaan perdagangan minggu ini dengan kemunduran, sementara harga minyak merosot karena kekhawatiran gelombang kedua infeksi virus corona di China yang membuat investor beralih ke aset yang aman. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,25% dan saham Australia turun 0,4% dan Kospi Korea Selatan tergelincir 0,6%. Nikkei Jepang melemah 0,75% dan kerugian pada pasar saham terdorong setelah Beijing mencatat ada lusinan baru kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Semua terkait dengan pasar grosir makanan utama. Investor juga mengkhawatirkan lonjakan kasus baru di Amerika Serikat pasca aksi demo pada 2 pekan terakhir. Beberapa analis masih berharap aksi jual pada hari Senin ini hanya sementara dan berasumsi bahwa setiap gelombang kedua cenderung lebih mudah dikelola daripada yang pertama. Sedangkan di bursa lokal, indeks harga saham gabungan Senin hari ini dibuka menghijau untuk melanjutkan tren positif akhir pekan kemarin, meski dengan besaran yang sangat tipis. Di awal sesi perdagangan hari ini, IHSG merangkak naik sebesar 0,09% atau 4,32 poin ke level 4.884,68. Sebelumnya, bursa saham tanah air pada perdagangan Jumat kemarin ditutup ribuan 25,60 poin atau 0,53% ke level 4.880,36. Berdasarkan data BEI, IHSG sepekan terakhir mengalami penurunan dari 4.947,78 menjadi 4.880,359.
Beralih ke berita komoditas, harga minyak mentah dunia pada perdagangan Senin hari ini kembali jatuh melanjutkan penurunan harga pada pekan lalu seiring lonjakan kasus baru virus corona di Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terhadap gelombang kedua virus sehingga akan membebani pemulihan permintaan bahan bakar minyak. Berdasarkan data Bloomberg pukul 8 waktu Indonesia Barat, harga minyak jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2020 turun 2,01% ke level $37,95 per barrel. Sementara harga minyak jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Juli 2020 turun 2,70% ke level $35,28 per barrel. Harga acuan minyak mentah dunia tersebut berakhir turun 8% pekan lalu, sekaligus merupakan penurunan mingguan pertama sejak bulan April. Seperti diketahui, Amerika Serikat saat ini menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus corona terbesar di dunia. Di sisi lain, produsen minyak dunia yakni OPEC akan menggelar pertemuan pada hari Kamis untuk membahas rekor pengurangan produksi minyak yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, OPEC hanya melihat negara-negara mana saja yang terus serta memangkas produksi. OPEC dan sekutunya yakni OPEC Plus telah mengurangi pasokan sebesar 9,7 juta barel per hari, sekitar 10% dari permintaan pra-pandemi. Kedua belah pihak sepakat pada awal Juni untuk memperpanjang pemotongan selama sebulan hingga akhir Juni. Sedangkan di Timur Tengah, Irak akhirnya sepakat untuk memangkas produksi minyak lanjutan pada bulan Juni, setelah beberapa waktu lalu keras untuk menolak kebijakan pembatasan. Sekian berita seputar saham dan minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.